tidak bisa ikut karena keputusan politik. Ini sangat disayangkan. Rusia salah satu negara kuat di Euro 2024 ini atau negara di Eropa tidak bisa ikut karena di sebelumnya mereka tidak boleh mengikuti kualifikasi akibat invasi yang dilakukan pemerintah Rusia terhadap negara Ukraina. Keadaan politik keputusan politik tersebut mempengaruhi Rusia sebagai negara untuk mengikuti turnamen-turnamen internasional karena adanya ban. Kembali lagi di Wanjir, wawasan Jerry sama gua Jerry Simamura. Hari ini gua akan menjelaskan informasi baru, materi baru, hal-hal baru buat teman-teman pendengar setia dari Wanjir. Nih, spesial hari ini gue pakai kaos bola karena gue mau ngebahas tentang bola lagi. Video gue udah lama banget nggak bahas tentang bola, tapi khusus hari ini memeriahkan perhelatan-perhelatan sepak bola di tahun 2024 nih. Ada Piala Euro, ada Piala Amerika. Gue akan memberikan fakta-fakta unik tentang sepak bola, khususnya Euro 2024. Euro 2024 ini adalah pertandingan turnamen terbesar di Eropa antar negara yang sangat dinanti-nanti. 4 tahun sekali turnamen ini diadain. Sama nih kayak turnamen Piala Dunia yang biasa sering kita tonton nih. Di tahun ini Euro kembali hadir nih. Kalau di edisi sebelumnya Italia jadi sang juara, edisi sekarang kita lihat prediksinya siapa yang akan jadi juara. Kali aja jagoan lu bisa jadi juara. Nah, di turnamen yang cukup besar dan mendunia ini, pasti dong di dalamnya ada fakta-fakta unik mengenai turnamen tersebut. Nah, apa aja fakta-fakta unik mengenai turnamen tersebut? Mari kita lihat satu-satu. 5 fakta unik mengenai turnamen Euro 2024. Pertama, turnamen ini adalah turnamen pertama setelah sekian puluh tahun Jerman mengadakan turnamen untuk Euro, khususnya sepak bola nih. Karena dulu turnamen-turnamen Euro ini atau turnamen besar Eropa ini diadain pas masih ada Jerman Barat, Jerman Timur nih. Nah, sekarang turnamen Euro ini kembali diadakan di tanah Bavaria. Keren nih. Akhirnya Euro diadain di tanah Bavaria dengan konsep seperti Piala Dunia 2006 nih mungkin ya. Kalau misalnya teman-teman pernah nonton Piala Dunia 2006, ini pasti akan mirip-mirip nih atau mungkin lebih meriah ya kan. Karena kita tahu Piala Dunia 2006 itu Piala Dunia yang cukup menarik nih. Karena waktu itu gue masih kelas 4, kelas 3 SD gitu. Nah, fakta unik kedua, di Euro tahun ini terdapat tim debutan. Fakta unik kedua nih, terdapat tim debutan. Tim debutan yang gue maksud ini adalah tim yang pertama kali akhirnya ikut sebagai negara. Karena ini juga negara baru ya kan, baru menjadi suatu negara, yaitu Georgia. Ini kalau orang-orang sering dengar Georgia memikirnya suatu daerah di Amerika ya kan, kalau ini adalah satu negara. Negara dengan pemain terkenalnya Kvaratskhelia. Kalau mungkin teman-teman tahu Kvaratskhelia, pemain fenomenal di Napoli. Dia sama teman-temannya ini berhasil akhirnya lolos menjadi tim debutan di Euro 2024 ini. Mengikuti jejak tim lainnya, dia lolos murni dari pertandingan sisi grup penyisihan dengan lancar dan tanpa kendala satupun. Tim ini, tim yang kuat, tim yang besar dari Georgia ini akan menjadi tim kuda hitam untuk menghadapi tim-tim besar seperti Spanyol, Prancis, Inggris, Italia sebagai langganan juara, dan atau mungkin negara-negara besar seperti Portugal. Dan ini akan membuat Euro semakin seru nih, karena kita sebagai pemain mungkin ya, atau mungkin pecinta sepak bola lebih tepatnya, pasti akan menunggu momen-momen di mana tim-tim kuda hitam nih, seperti negara-negara kayak
Georgia, Albania, atau mungkin negara kecil lainnya yang menjadi tim peserta dari Euro 2024 ini menjadi tim kuda hitam yang bisa mengalahkan tim-tim besar nih, giant killer. Karena kalau di turnamen nggak ada giant killernya itu kayak kurang seru gitu ya. Dulu di edisi Euro 2016 ada timnas Wales yang menjadi tim kuda hitam yang bisa sampai lolos di semifinal, walaupun akhirnya nanti kalah ya kan. Atau mungkin di 2008 edisinya ada negara Rusia dengan Andrei Arshavin dan Roman Pavlyuchenko yang bisa mengalahkan timnas Belanda kemudian lolos ke semifinal. Nah, ini adalah momen-momen di mana tim-tim besar atau tim-tim kuat bisa masuk atau mengalahkan tim-tim kecil atau sebaliknya. Fakta unik yang ketiga adalah maskot untuk turnamen ini yaitu boneka beruang Teddy yang diberi nama Albar. Kalau mungkin dalam suatu pertandingan ini stadion, fasilitas ataupun supporter menjadi yang membuat seru atau yang memeriahkan turnamen, maskot ini nggak kalah penting. Albar ini sebagai maskot menurut gua cukup unik karena mereka menggunakan boneka beruang atau teddy bear yang biasa untuk gift itu menjadi maskot mereka, karena maskot ini biasanya identik dengan hewan atau kebiasaan dari masyarakat asli daerah tersebut gitu. Misalnya kita ingat di maskot-maskot negara-negara sebelumnya ya kan. Kalau di Euro 2008 sebagai Euro yang menurut gue cukup terkesan di diri gue sendiri, bahwa TikTok yang dia setiap pagi tuh pasing-pasingan ada dua hewan yang menurut gue yang pasing-pasing main bola terus, itu menjadi Euro yang berkesan menurut gue, dan itu selalu mengenang di diri gue bahwa Euro tuh kayak 2008 tuh megah, seru, dimana juga Spanyol yang bukan tim diunggulkan pada saat itu menjadi juara dengan tiki-takanya, karena Euro itu selalu memenangkan negara yang tidak dipeluangkan juara. Nih, ini for your information aja ya, kayak dari 2004 Yunani, 2008 Spanyol, 2012 Spanyol lagi, 2016 Portugal, 2020 Italia. Ini negara-negara yang tidak diunggulkan kecuali Spanyol ya, karena 2008 Spanyol udah juara, 2010 dia Piala Dunia, mungkin 2012 dia cukup negara yang diperhitungkan dan akhirnya menang, dimana dia mengalahkan Italia kan. Tapi di edisi yang kayak Spanyol di awal, yang kita tahu siapa sih pemain Spanyol yang cukup kuat, karena di 2006 ada Jerman yang waktu itu juara 3, ada Prancis yang waktu itu runner up, yang menurut gue itu udah menjadi negara-negara yang digemborkan akan menjadi juara. Di fakta yang keempat bahwa dalam turnamen ini Rusia tidak bisa ikut karena keputusan politik. Ini sangat disayangkan. Rusia salah satu negara kuat di Euro 2024 ini, atau negara di Eropa, tidak bisa ikut karena di sebelumnya mereka tidak boleh mengikuti kualifikasi akibat invasi yang dilakukan pemerintah Rusia terhadap negara Ukraina. Keadaan politik, keputusan politik tersebut mempengaruhi Rusia sebagai negara untuk mengikuti turnamen-turnamen internasional karena adanya ban atau pemblokiran untuk akses negara Rusia untuk turnamen-turnamen internasional. Ini menjadi Euro yang sangat disayangkan ya, karena dulu terakhir pemblokiran ini atau dilarangnya suatu negara ikut yaitu pada zaman Yugoslavia di tahun 90-an, yang menurut gue itu akan sangat menyedihkan, apalagi untuk pecinta-pecinta sepak bola, pendukung-pendukung timnas Rusia. Tapi ya mungkin timnas Rusia ini adalah timnas yang pelan tapi pasti dia juga punya kekuatan sendiri dengan badan-badan postur yang gede ya, main-main bola udara yang cukup kuat. Sangat disayangkan Rusia tidak bisa hadir. Fakta yang kelima,
bola resmi yang digunakan di Euro 2024 ini adalah Football League. Nah, cara bahasanya gimana nanti teman-teman cari sendiri. Ini bola resmi keluaran Adidas sebagai produk resmi dari negara Jerman. Ini akan menjadi bola yang akan meramaikan di perhelatan tersebut. Bola dan icon adalah salah satu produk yang sangat diingat oleh para peserta atau oleh para penggemar sepak bola untuk menjadi bagian atau icon dari turnamen tersebut. Bola-bola dari setiap turnamen ini memiliki nama dan khususnya memiliki memori tersendiri bagi para pegiat atau para pecinta sepak bola. Kalau dulu di Piala Dunia 2010 kita tahu ada bola Jabulani yang cukup terkenal, dan di 2024 ini dengan bola Football League-nya itu akan membuat kita bertanya-tanya dan ingin mencoba bola tersebut walaupun bola tersebut mahal. Saya ingat dulu ketika saya main bola di masa-masa kanak atau mungkin di 2004, 2010, 2006, bola-bola itu kayaknya akan menjadi satu kebahagiaan tersendiri ketika memainkan bola yang mirip seperti ada di televisi. Kalau misalnya dulu dengan bulat-bulatnya khusus 2006 di Jerman atau jabulaninya di Piala Dunia Afrika Selatan 2010. Nah, ini Football League untuk para pecinta bola boleh dibeli, dites, dicoba untuk ikut merasakan gimana sih cara pemain-pemain Euro 2024 bermain bola dengan bola yang sama. Oh iya nih, tambahan fakta unik sejarah tentang Euro nih, di luar dari 5 fakta yang gue sebut tadi. Dulu di tahun 1986 terjadi pertandingan di semifinal antara negara Soviet atau yang sekarang pecah menjadi Rusia melawan Italia. Selama 90 menit pertandingan itu berakhir imbang. Di perpanjangan waktu juga sama, skornya bertahan imbang. Pada saat itu penalti belum menjadi solusi untuk menyelesaikan satu pertandingan, sehingga penyelesaiannya mereka itu melalui coin toss. Coin toss kan yang koin yang kalau sebelum pertandingan yang dilempar oleh pelatih wasit untuk memilih baik bola atau lapangan. Nah, ini digunakan untuk menentukan siapa negara yang lolos ke final. Nah, di Euro ini, di tahun tersebut yang lolos ke final adalah Italia karena menang melalui coin toss. Ini turnamen yang cukup unik ya kan, Euro yang cukup hebat di mana pemenangnya melalui coin toss. Itu kalah sakit banget ya kan. Inilah sekian cerita dari gue 5 fakta unik dan 1 fakta sejarah mengenai Euro 2024. Nantikan lagi fakta-fakta unik dari Wanjer untuk menambah informasi teman-teman. Sekian dari gue, Jerry Simamora. Terima kasih. Dadah.